Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari delegasi IAIN Parepare Timbe. Saya adalah Akbar Rahman selaku pembicara pertama, Ain Rusuk Pratama selaku pembicara kedua, dan Kurniawan selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi argumentasi kami terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu pemerintah harus meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mempercepat transisi energi terbarukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memilih standing position sebagai info. Namun sebelum masuk kita dalam argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini untuk mengawali perdebatan pada ranah akademik konseptual demi terciptanya perdebatan yang akademis, konferensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar dari hasil poin deklarasi pada pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada November 2022, yang dimana salah satu poin deklarasi tersebut menghasilkan komitmen negara G20 tidak terkecuali Indonesia untuk mempercepat transisi energi terbarukan dalam rangka mempercepat tercapainya target pembangunan, bukan tanpa sebab implikasi negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan dan besarnya pemakaian biaya energi yang tak terbarukan menjadi beban tersendiri bagi negara yang berujung pada terlambatnya pertumbuhan ekonomi. Bayangkan saja, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khusus untuk tahun 2022, pemerintah menganggarkan sebesar 149,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG. Padahal anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan yang jauh lebih kompleks. Namun di sisi lain, ketidakpastian infrastruktur dan belum masifnya jangkauan energi terbarukan menjadi alasan gagasan transisi energi terbarukan menjadi diskursus tersendiri di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, Dewan yang terhormat, terdapat 3 argumentasi utama yang kami konstruksikan untuk menyetujui bahwa pemerintah harus meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mempercepat transisi energi terbarukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu: pertama, dari segi ekonomi makro, ketergantungan Indonesia pada pasar internasional terkait harga ekonomi fosil atau energi yang tak terbarukan menjadi hambatan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ketika harga bahan bakar fosil naik, negara yang mengandalkan energi yang tak terbarukan akan menghadapi peningkatan biaya energi. Hal ini diperparah bahwa Indonesia masih tergantung pada impor minyak mentah dan gas untuk memenuhi kebutuhan energinya. Biaya impor ini dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan negara dan mengurangi cadangan devisa. Berbeda ketika Indonesia berfokus beralih ke energi terbarukan yang notabene-nya Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan. Misalnya saja Indonesia merupakan negara penghasil bahan baku baterai kendaraan listrik, yaitu nikel terbesar di dunia. Ketika hal tersebut dimanfaatkan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat pesat. Hal tersebut pun terbukti di mana komoditi nikel menghasilkan surplus neraca perdagangan di Maluku Utara pada 2022 sebesar 3.212,88 juta US dollar. Oleh karena itu, percepatan transisi energi terbarukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi kebijakan yang harus segera direalisasikan secara masif. Kedua, peningkatan efisiensi penggunaan energi dan mempercepat transisi energi terbarukan merupakan upaya untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil demi keberlangsungan lingkungan hidup, sekaligus memenuhi komitmen pemerintah dalam perjanjian Paris Agreement untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Bukan tanpa sebab, berdasarkan data dari World Resources Institute pada tahun 2020 mencatat bahwa Indonesia berada pada urutan ke-8 sebagai negara penyumbang karbon terbesar di dunia dengan menyumbangkan 2% emisi dunia. Hal ini pun berimplikasi terhadap pengeluaran anggaran yang besar dari pemerintah. Misalnya saja polusi udara di Jakarta pada tahun 2020 menghasilkan kerugian ekonomi pemerintah sebesar 21,5 triliun rupiah. Ketiga, berdasarkan studi komparasi terdapat beberapa negara yang beralih ke energi terbarukan dan terbukti menghasilkan meningkatkan perekonomian negara seperti Costa Rica, Kolombia, dan Finlandia, yang dimana ketiga argumentasi tersebut akan dielaborasi secara langsung oleh pembicara kedua kami dan pembicara tiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih.
Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam musi perdebatan kita kali ini ialah mengapa Indonesia harus meningkatkan efisiensi energi dan mempercepat transisi energi terbarukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan energi tak terbarukan berimplikasi negatif terhadap lingkungan. Marilah kita melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace yang menyatakan bahwa penggunaan energi tak terbarukan seperti BBM mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang pada akhirnya akan berimplikasi negatif terhadap perubahan iklim dan kualitas hidup manusia yang akan berdampak pada kerugian ekonomi negara. Sementara berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa konsumsi harian BBM di Indonesia sebanyak 800.000 barrel atau seharga 1,2 triliun rupiah. Bahkan terjadi peningkatan konsumsi BBM secara signifikan dari tahun 2017 hingga 2021 dengan margin peningkatan sebanyak 8,5 juta kiloliter. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dibutuhkan peningkatan efisiensi penggunaan energi melalui transisi energi terbarukan untuk melonggarkan beban ekonomi yang ditimbulkan atas penggunaan energi tak terbarukan yang notabene-nya berdampak negatif di berbagai sektor. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mempercepat transisi energi terbarukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penghematan biaya operasional dan investasi jangka panjang oleh negara lain. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa biaya operasional energi terbarukan lebih rendah dibandingkan dengan energi fosil. Sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin tidak memerlukan bahan bakar tambahan untuk menghasilkan energi, sehingga biaya bahan bakar dan pemeliharaan menjadi lebih rendah tentunya. Hal ini dapat mengurangi beban ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing sektor energi. Sementara pada sektor investasi, Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang dipaparkan oleh pembicara pertama, potensi besar Indonesia sebagai negara dengan bahan baku energi terbarukan terbesar di dunia dapat menjadi epicentrum investasi energi terbarukan di dunia. Bayangkan saja, hanya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, Indonesia telah menandatangani lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari 15 miliar US dollar untuk bahan baterai dan produksi kendaraan listrik dengan pabrikan global termasuk Hyundai, LG, dan Foxconn. Pendapatan tersebut tentu dapat digunakan Indonesia untuk membangun berbagai infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan berbagai peningkatan sektor lainnya. Bahkan secara rinci, apabila dilihat melalui kacamata ekonomi mikro, peningkatan investasi secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Sehingga konsekuensi logis apabila transisi energi terbarukan perlu dipercepat dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan studi komparasi yang kami lakukan, telah terdapat beberapa negara yang meningkatkan efisiensi energi tak terbarukan, yang kemudian beralih ke energi terbarukan dan terbukti berhasil memperkuat pertumbuhan ekonomi negara dengan berbagai kebijakan. Misalnya saja melalui penerapan pajak karbon seperti negara Costa Rica, Kolombia, dan Finlandia. Di Costa Rica, penerapan pajak karbon sebesar 3,5% sejak tahun 1997 berhasil menjadi pemasukan bagi negara tersebut hingga mencapai 26,5 juta US dollar, di mana hasil tersebut pun disimpan National Forest Fund untuk membiayai program perlindungan 1 juta hektar hutan primer dan deforestasi seluas 71.000 hektar. Sedangkan di Kolombia yang mengenakan 5 US dollar per ton karbonnya berhasil menghasilkan 250 juta US dollar selama 3 tahun terakhir. Data dan fakta tersebut tentunya dapat menjadi role model bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang hormat, memperkuat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kebijakan yang wajib dilaksanakan dengan berbagai cara. Sebab tumbuh atau tidaknya ekonomi suatu negara akan menjadi faktor penentu kesejahteraan suatu negara. Problematika yang ditimbulkan dari penggunaan energi tak terbarukan secara berlebihan yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia
menjadi urgensi untuk segera beralih ke energi terbarukan. Secara teoritis, setidaknya terdapat 4 aspek yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, government spending, consumption, dan energi ekspor. Keempat faktor tersebut pada hakikatnya dapat terakomodir ketika transisi energi terbarukan dipercepat. Berbeda ketika strategi tersebut tidak terrealisasikan, justru akan menjadi penghambat terkhusus pada sektor beban keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut, kami dari tim Pro meyakini strategi tersebut dengan berdasar 3 argumentasi utama sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami dan kedua kami, yaitu yang pertama dari segi ekonomi makro. Indonesia tidak lagi bergantung pada ketersediaan dan harga energi terbarukan di pasar internasional. Selama ini, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan energi tersebut sangatlah besar. Sementara di sisi lain, ketika transisi energi terbarukan dipercepat, maka berpotensi menjadikan Indonesia sebagai epicentrum investasi dunia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki bahan energi terbarukan terbesar di dunia. Dengan begitu, secara tidak langsung pengeluaran negara jauh lebih efisien yang notabene dapat digunakan untuk pembangunan secara kompleks, dan pemasukan negara pun dapat diperoleh oleh investasi secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Yang kedua, peningkatan efisiensi penggunaan energi dan percepat transisi energi terbarukan merupakan upaya untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil demi keberlangsungan lingkungan hidup, sekaligus memenuhi komitmen pemerintah dalam perjanjian Paris Agreement untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Yang ketiga, berdasarkan studi komparasi, terdapat beberapa negara yang beralih ke energi terbarukan dan terbukti berhasil meningkatkan perekonomian negara seperti Costa Rica, Kolombia, dan Finlandia. Dewan Juri yang arif dan bijaksana berdasarkan argumentasi dan pertimbangan yang telah kami berikan secara konstruktif, maka kami secara lantang dan penuh keyakinan menilai adanya urgensitas untuk mengefisiensikan penggunaan energi dan mempercepat transisi energi terbarukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejatinya, pemerintah pun telah menetapkan 5 prinsip fundamental dalam mewujudkan hal tersebut di Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Yang kedua, pengurangan energi fosil. Yang ketiga, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi. Yang keempat, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri. Dan yang terakhir, yang kelima, pemanfaatan carbon capture dan storage, di mana 5 prinsip fundamental tersebut harus dikonstruksikan melalui kebijakan yang konkret. Salah satunya ialah dengan menghapus subsidi BBM yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Dalam proposal kami merekomendasikan pemerintah membentuk roadmap penghapusan subsidi BBM secara bertahap, di mana roadmap penghapusan subsidi BBM tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi dan penggunaan EBT. Berdasarkan argumentasi dan solusi yang kami tawarkan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.